Pemirsa, KPK menetapkan Direktur Utama PT Tirta Lampia Mandiri Helmut Hermawan sebagai tersangka pemberi suap dan gratifikasi kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari alias Edi. Usai penetapan tersangka, penyidik langsung menahan Helmut meski harus menggunakan kursi roda. Sementara itu Wamenkumham mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK yang telah dijadwalkan hari Kamis kemarin. Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari dan bisa diperpanjang jika dibutuhkan oleh penyidik. Penahanan untuk kebutuhan proses penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut. KPK membeberkan konstruksi perkara yang berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait status kepemilikan. Helmut akhirnya mendapatkan koneksi ke Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari. Pada April 2022 disepakati, Edi memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM dengan janji pemberian uang 4 miliar rupiah ke Edi. KPK juga menemukan adanya bantuan khusus untuk menyelesaikan masalah hukum Helmut di Bareskrim Polri. Edi juga membantu pembukaan blokir rekening PT CLM di sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Laporan pembukaan itu dilakukan langsung oleh Edi ke Helmut. KPK juga menemukan adanya penyerahan uang 1 miliar rupiah ke Edi. Dana itu dipakai untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, sekitar bulan April tahun 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri oleh HH bersama staf dan pengacara PT CLM, EOSH, YAR, dan YAM. Dengan kesepakatan yang dicapai yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM. EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar rupiah. KPK sejatinya juga menjadwalkan pemeriksaan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Kamis kemarin. Namun hingga Kamis sore, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari tak menampakkan batang hidungnya alias mangkir dari pemeriksaan tersebut. Pengacara Edi, Riki Sitohang, menjelaskan Edi sebenarnya sudah mau berangkat pada Kamis pagi. Namun tiba-tiba Edi sakit dan tidak bisa memaksakan diri menyambangi gedung KPK. Menurut pengacaranya, Edi bakal kooperatif dengan pemeriksaan KPK. Ia menegaskan pada jadwal pemanggilan berikutnya pasti dipenuhi. Sebelumnya, Wamenkumham Edi Hiyari mengundurkan diri dari posisinya di kabinet usai ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh KPK. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut surat pengunduran diri Edi telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada hari Senin 4 Desember. Selanjutnya, Setnek akan melaporkan surat tersebut setelah Presiden Joko Widodo pulang dari Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, hingga Kamis pagi, Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat pengunduran diri Wamenkumham Edi Hiyari. Yang mengatakan bahwa Pak Wamenkumham yang mengatakan berhenti, suratnya udah nyampe dan mengundurkan diri belum sampai di meja saya. Sampai hari ini belum, sampai pagi hari ini belum sampai di meja saya. Tak hanya menyurati Presiden, KPK juga telah meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Edi Hiyari berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.